Saudara-saudaraku, terima kasih untuk datang hari ini. Saya harap dalam beberapa menit ini kita bisa bahas dari firman Tuhan. Satu pertanyaan yang paling penting. Kenapa kau harus cari Tuhan? Kenapa kau harus cari Tuhan? Saudara-saudara, mungkin pertama itu, alasan pertama, karena kita diundang. Itu luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang besar itu mau pikir kita dan undang kita untuk cari Dia. Di Yesaya ditulis begini, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Aduh, undangan itu sangat manis, sangat bagus. Kita ada undangan yang gratis, yang kita tidak usah bayar. Kita juga harus cari Tuhan karena tidak sia-sia. Tetapi untuk cari yang lain itu sia-sia. Ayat lanjut, ayat 2 bilang begini, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara-saudara, aduh, kenapa kita habiskan banyak waktu, banyak keringat, banyak pikiran untuk hal-hal yang sia-sia? Yang kita dapat sebentar, tapi kita tetap kosong. Hati kita seperti kosong, tidak puas. Tuhan sendiri tanya, kenapa? Kenapa kita cari yang tidak memuaskan? Baru Dia janji. Kalau kita cari Dia, kita akan memakan yang baik, yang paling lezat. Kenapa kau harus cari Tuhan? Karena firman bilang Dia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berarti dari ayat ini akan ada waktu yang Dia tidak lagi berkenan ditemui. Berarti waktu yang ada ini, Tuhan Allah di surga itu minta untuk kita cari Dia. Dia tidak jauh. Di sini Dia janji Dia masih dekat. Dia juga janji tidak sia-sia untuk mencari Dia. Yesaya 45 ayat 19 begini. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakob untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata yang lurus. Saudara-saudara, ini janji, ini kebenaran yang sangat penting. Allah tidak sembunyi dari kita. Dia dekat sekali. Dia tidak putar-putar kita. Allah kita di surga itu, Bapa kita itu, Dia tulus. Yang Dia berbicara ini lurus, Dia tidak tipu. Dia tidak tipu anak. Dia Bapa yang baik. Dan Dia janji tidak sia-sia untuk kita cari Dia. Tidak sia-sia. Karena Dia janji kita akan dapat. Tuhan janji ulang-ulang. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara-saudara, Bapa di surga juga tidak akan dipermainkan. Kalau kita tidak cari Dia sungguh-sungguh,
kita juga tidak akan dapat dia. Tapi syukur, kalau kita cari, dia janji. Bapa yang tidak bisa dusta, dia janji kita akan menemukan dia. Jikalau kita cari dengan segenap hati. Kita harus cari dia supaya kita hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Di mana kita cari Tuhan? Di sini saja, di firman Tuhan. Dia punya firman. Kita akan menemukan dia. Saudara-saudara, apa gunanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawa? Kita dapat semua yang hati kita mengingini. Baru mati, apa gunanya? Yesus ajar kita untuk jangan menjadi bodoh. Di Lukas 12 ini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Pikir, kita pusing, kumpul, keringat untuk kumpul banyak barang ini. Mobil kah, rumah kah, sarjana kah, kesenangan kah. Baru besok kita mati. Bodoh. Saudara-saudara, kalau kita lawan kebenaran itu, kalau kita mau hidup dalam kebodohan itu, kalau kita mau cari dunia, kita akan menyesal. Di Lukas 16 ini dikasih singkat sedikit. Ada seorang kaya yang setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jaringnya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara-saudara, kalau kamu pernah kena api, kalau kamu pernah kebakaran, aduh, tidak ada yang lebih ngeri. Dan untuk apa kita susah keringat untuk kumpul barang-barang ini untuk sementara, baru kita lupa untuk cari Tuhan. Kita lupa untuk cari Tuhan. Kami senang-senang, kita jatuh dalam jerat iblis. Dan hari Tuhan akan datang seperti satu jerat. Kita bangun saat berikut dalam neraka. Dan untuk selama-lamanya kita menderita. Jangan menyesal Bapak dan Ibu. Jangan membinasakan diri. Yesus bilang di Lukas 9, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Jangan ditipu Bapak dan Ibu. Kau tidak akan binasa karena orang lain. Kau tidak akan menyesal karena orang lain. Kalau kamu binasa itu karena kamu tidak cari Tuhan. Jangan membinasakan diri. Jangan rugi.
Kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa kita harus cari Tuhan? Karena hidup ini singkat. Singkat sekali. Yakobus 4 jelaskan begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Cepat sekali. Hidup kita akan lenyap. Saudara, semua akan gugur. Seperti dibilang di 1 Petrus 1. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Memang bunga bisa indah. Mulia sekali. Untuk 1-2 hari. Tapi tetap jadi kering, gugur, mati. Hidup ini pendek. Kita cari yang kekal. Kita harus cari yang kekal. Jangan menunda-nunda. Ya Amsal 27 bilang begini, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara-saudara, kapan kau akan mati? Kapan? Kami tidak tahu. Bisa sebentar malam, bisa besok, bisa 20 tahun ke depan. Kami tidak tahu. Kita harus cari Tuhan karena sesudah kematian itu ada suatu penghakiman yang pasti. Ibrani 9 bilang begini, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Satu saat kita mati, seperti kita tidur. Ketika mata tertutup terakhir kali itu, yang berikut yang kita mengalami akan satu kebangkitan untuk dihukum. Yesus janji dalam Yohanes pasal 5 ini. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Semua orang akan dengar suara Tuhan, semua akan bangkit, tapi di situ ada pemisahan. Beberapa orang saja yang telah berbuat baik. Artinya apa? Cari Tuhan dengan segenap hati. Mau dengar dia, ikut dia. Percaya dia punya firman. Rindu dan cari yang kekal. Bukan yang sementara. Bukan menjadi bodoh. Tapi cari dia. Apakah Bapak dan Ibu pernah itu? Sedang itu dengan segenap hati berbuat baik, cari yang kekal itu. Atau apakah kamu termasuk dalam kelompok yang akan dibangkit untuk dihukum? Mereka yang telah berbuat jahat. Di Wahyu jelaskan hari penghakiman itu langsung. Supaya kami tidak kaget. Kami tidak bisa membantah. Saya tidak tahu. Tuhan, saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak bilang? Tuhan sudah bilang. Supaya kita tahu. Supaya kita berhikmat untuk cari dia.
Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari harapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Penghakiman pasti datang. Itu akan berdasarkan perbuatan kita. Apakah kita cari Dia dan dapat Dia? Atau apakah kita terus-menerus berbuat jahat? Saudara-saudara, kita harus cari Tuhan. Karena kekekalan itu panjang. Hidup ini singkat. Sesudah kematian ada penghakiman. Baru kita masuk zaman kekal. Waktu tidak ada lagi. Waktu terus. Syukur, saudara-saudara, ada suatu hidup yang kekal. Dan dunia ini sedang lenyap. Dan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apakah engkau melakukan kehendak Allah? Maksudnya bukan beribadah setiap saat, bukan menyiksa diri dengan ibadah secara lahiriah, tapi apakah engkau sungguh-sungguh cari Dia? Apakah engkau mengasihi Dia? Apakah engkau mau dengar Dia melakukan apa yang Dia bilang untuk kita? Melakukan kehendak Allah atau tidak? Atau tidak? Juga ada hukuman yang kekal. Di 2 Tesalonika jelaskan begini. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Hukuman kekal ini itu kekal. Kebinasaan selama-lamanya ini bukan seperti kita mati dan tidak ada perasaan, tidak pikir lagi, seperti tidak ada, tidak. Ini kita mati atau terbakar selama-lamanya, disiksa siang dan malam. Tak henti. Firman jelaskan, Yesus jelaskan itu akan seperti satu dapur api. Di Matius 13 ini, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, dengar. Dengar Tuhan. Dengar. Saudara-saudara, jahat sekali untuk kita tidak cari Dia. Dia sudah bilang cari. Itu gratis. Kau akan dapat hidup yang kekal.
yang memuaskan. Jangan bodoh. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Itu jahat. Itu jahat. Tapi orang benar. Orang benar. Orang benar itu mengasihi Tuhan. Orang benar itu tulus, rendah hati, mau dengar Dia saja. Tapi orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara-saudara, kita harus cari Tuhan karena firman jelas, Yesus jelas, hanya sedikit orang yang masuk surga. Sekarang ini kalau kita masuk gereja, mungkin dari awal kita sudah dengar bahasa, oh kita semua sudah selamat, kita semua sudah selamat, kita semua anak Tuhan, kita semua percaya. Tapi Yesus bilang bagaimana? Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang itu di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yesus jelaskan sedikit saja. Berjuang. Berjuang artinya cari Dia sungguh-sungguh di dalam Dia punya firman. Jangan dengar orang lain yang bilang damai-damai tapi tidak ada damai. Jangan dengar mereka, dengar Tuhan. Cari Dia, dapat Dia. Saudara-saudara, hati-hati. Karena jalan lebar itu populer. Jalan lebar itu populer. Banyak orang mau ikut jalan itu. Tetapi jalan itu menuju maut. Jalan itu menuju maut. Di Amsal bilang, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu firman Tuhan. Itu kebenaran. Banyak orang akan pilih jalan kebinasaan. Yesus bilang, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang mendapatinya. Saudara-saudara, jangan ramai-ramai ikut banyak orang. Jangan lari ke gereja ini atau gereja itu, ikut pendeta ini, ikut pendeta itu. Ramai-ramai dengan banyak orang. Cari Tuhan. Pribadi cari Tuhan. Dapat Dia. Berjuang. Masuk pintu yang sesak itu. Firman jelaskan segala jalan adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Hati-hati. Jangan ikut pikiran sendiri, saudara-saudara. Jangan anggap diri benar. Jangan anggap diri pintar. Tapi uji diri. Apakah Kristus ada di dalam kita? Kalau tidak, kita tidak akan tahan uji. Uji diri bagaimana? Lihat dalam cermin. Cermin firman Tuhan. Pasti kita tidak akan sengaja membinasakan diri.
Kita pasti pikir dan membenarkan diri untuk ikuti jalan yang kita sedang jalani. Tapi awas, hati-hati. Jalan itu menuju kemana? Uji lewat firman Tuhan ini. Kita harus cari Tuhan karena kita tidak otomatis masuk surga. Jangan sesat oleh kata-kata manis dari pendeta-pendeta. Kita tidak otomatis masuk surga. Yesus jelaskan begini di Matius 7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, jangan ada di dalam kelompok itu di hari Tuhan. Jangan menjadi seorang yang di mulut bilang Tuhan, Tuhan. Tapi hati jauh. Hati kotor, najis. Jangan tipu diri. Oh, saya bisa bernubuat, saya bisa berbahasa roh, saya bisa, saya ini, saya majelis, saya pendeta, saya. Bagaimana di dalam firman? Kita tidak otomatis masuk surga. Orang munafik tidak akan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan? Padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Kenapa hari Minggu kita bisa duduk di bangku memuji Tuhan dengan mulut ini, berdoa, bilang Tuhan, Tuhan. Padahal hati kita tidak mengasihi Dia. Hati kita mengasihi dunia. Kita cari yang sementara yang akan binasa. Kita tidak mau dengar Dia. Kita punya hati penuh dengan kebencian. Mengapa kami bilang Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang Dia katakan? Apakah itu jahat? Bilang Tuhan, Tuhan. Tapi hati tidak. Ya, itu munafik. Itu jahat. Saudara-saudara, jangan ditipu, jangan sesat. Orang berdosa tidak dapat masuk surga. Orang berdosa tidak dapat masuk surga. Tidak mungkin. Berdosa. Orang yang menerus pilih untuk hidup di dalam dosa. Jangan bilang iblis yang buat saya berdosa. Tidak, itu pilihan saudara. Itu pilihan kamu. Tidak ada yang buat kamu berdosa selain dari pilihan kamu. Firman jelas, yang hidup dalam daging tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Di Galatia 5 ini bilang begini, perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemicah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini hanya satu ayat dari beberapa yang berbicara begini dengan satu daftar dosa dan sebagainya. Dan bilang tidak akan. Saudara-saudara, sederhana saja, babi tidak masuk surga. Yang hidup dalam daging, yang terus mau kembali kepada lumpur, kepada pecek, kepada kotoran, tidak dapat masuk surga. Di 1 Korintus bilang lagi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang-orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, itu bukan firman saya. Ini bukan saya tunjuk kamu dan menghakimi. Tidak. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri yang olehnya kita akan dihakimi. Yang disampaikan oleh kasih supaya kami tidak ditipu. Saudara-saudara, kalau kita buat yang tidak adil di kantor kah, di urusan kita, tidak akan masuk surga. Kalau kita pergi ke orang pintar dan lain-lain, tidak mungkin. Itu gelap. Kita berzina tidak hanya dengan tubuh, tapi Yesus juga bilang barang siapa melihat perempuan dengan mata dan mengingini dalam hati sudah melakukan zina. Pernah curi kah? Pakai uang pemerintah dengan yang tidak benar? Ambil kesempatan kah yang tidak benar? Saudara-saudara, jangan sesat. Orang berdosa. Saya tidak mau dengar Tuhan. Saya mau hidup begini. Saya terus hidup untuk kepentingan diri sendiri. Orang berdosa tidak dapat masuk surga. Lebih jelas lagi di Wahyu, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara-saudara, dosa yang meluap dari hati kita menajiskan kita. Kita hancur, tidak layak, tidak dapat masuk surga. Jangan sesat Bapak dan Ibu. Kita harus cari Tuhan karena orang munafik tidak masuk surga. Mungkin tidak bisa lihat baik-baik kah? Ini babi yang pakai bulu domba. Dalamnya masih babi, tapi di luar kelihatan domba. Mendua hati. Gereja-gereja sekarang penuh dengan orang yang dekat dengan bibir, tapi hati jauh. Markus 7 bilang begini, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati jauh daripadaku. Percuma. Tidak ada arti. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan
ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Yehezkiel 33 jelaskan begini, dan mereka datang kepadamu seperti rakyat, berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Aduh, munafik, jahat, tapi pas tuh. Pas. Ini ditulis 700 tahun sebelum Kristus. 2700 tahun sebelum hari ini. Tapi pas. Datang. Dekat. Duduk seperti umat yang mau mendengar. Tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Mulut penuh dengan cinta kasih, tapi hati mengejar apa? Keuntungan yang haram. Seperti tadi bilang, kepentingan diri sendiri. Jadi dalam gereja kita juga lihat, kadang-kadang uang ini juga diambil kiri kanan untuk keuntungan. Jangan sesat, saudara-saudara. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita bisa tipu manusia. Kita bisa pakai jubah sembahyang, masuk gereja, cuci muka dengan bagus, senyum. Orang lain tidak lihat kebencian dalam hati kita. Orang lain tidak tahu pikiran kami lari kemana, hati kita bagaimana. Tapi jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Dia tahu hati kita. Yohanes bilang, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Saudara-saudara, oleh kasih saya mau tanya, itu benarkah? Untuk kita, untuk kau, di dalam kita ada kasih akan Allah. Kita mau cari Dia. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Atau tidak? Ini ayat yang paling tajam ini, yang sembunyi di akhir Korintus. Lihat, pasal 16. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Sederhana Bapak dan Ibu. Firman itu tidak kompromi. Hitam putih saja. Mengasihi Dia dengan segenap hati atau tidak. Mengasihi Dia atau mengasihi diri. Mengasihi Dia, mau cari Dia atau mengasihi dunia. Saudara-saudara, jelas dari firman Tuhan hanya domba masuk surga. Hanya domba. Domba bagaimana? Yohanes 10 Yesus jelaskan begini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan meribut mereka dari tanganku.
Tidak ada yang akan bisa ambil kita dari tangan Bapa kalau kita adalah domba. Tapi domba itu dengar suara gembala. Domba itu dengar. Memang domba tidak sempurna, tetapi ketika mereka dengar, mereka mau ikut. Mereka dengar dan mereka ikut. Firman jelas, hanya yang murni hatinya masuk surga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Tidak berdiri bilang, aku percaya, tapi hati itu bersumpah palsu. Firman jelas, saudara-saudara. Hanya orang benar akan masuk surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau hidup kita tidak lebih benar, tulus, mau dengar dia saja, tidak kompromi. Kalau kami tidak hidup benar, tidak akan dapat. Yesus bilang begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita bukan domba. Kita mengasihi perut, seperti babi. Tapi kalau kita benar mau dengar dia dan ikut dia, kita mengasihi dia dengan segenap hati, kita juga akan menurut perintah. Dan satu perintah itu untuk cari dia. Cari dengan segenap hati. Saudara-saudara, satu kebenaran yang buat kami harus cari Tuhan, yaitu fakta bahwa pohon yang tidak baik akan ditebang dan dibakar. Pohon yang tidak baik akan ditebang dan dibakar. Titik. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, apa yang pohon kamu membuahi? Apa yang berbuah dari pohon kamu? Dari hati kamu? Ada buah-buah yang baik, kasih, kerendahan hati, kesabaran, sukacita. Ada buah-buah roh itu, buah-buah Kristus itu. Atau hanya ada buah daging. Hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pasti. Hitam putih. Pohon baik atau pohon tidak baik. Buah baik atau buah tidak baik. Buah roh atau buah daging. Kita harus cari Tuhan karena segala dosa itu meluap dari hati yang jahat. Di Markus 7 jelaskan, apa yang keluar dari hati dari seorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan,
pencurian, pembunuhan, perzinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Apa yang timbul dari hati kamu? Yesus jelaskan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara-saudara, jangan ikut kau punya hati. Hati kita licik. Mari kita cari Tuhan di firman. Itu yang benar. Kami tidak akan rugi. Kami tidak akan ditipu oleh firman. Jangan ikut hati. Tuhan akan menyelidiki hati. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang. Setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Allah bukan jahat, Allah itu adil. Kalau kita berbuat jahat, tidak mengasihi dia, tidak mau dengar dia, padahal kita sudah tahu upah dosa ialah maut. Apalagi kita mau mempermainkan dia, kita terus duduk di dalam gedung gereja, terus menyebut nama di mulut, tapi hati dan perbuatan, Tuhan menyelidiki hati. Dan dia akan membalas. Kenapa kita harus cari Tuhan? Ini penting sekali, saudara-saudara. Karena kau tidak bisa cuci hatimu. Baru belajar itu, dosa itu dari dalam, dari hati. Kita tidak bisa cuci. Kita tidak bisa cuci hati. Firman bilang begini, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka. Yeremia jelaskan begini, Yeremia 13, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah balangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Aduh, firman Tuhan hidup sekali, pas. Tidak mungkin orang bisa ganti kulit. Saya kadang-kadang tertawa. Orang-orang Indonesia iri hati dengan saya punya kulit putih ini. Mau ganti kulit. Padahal saya iri hati dengan mereka punya kulit. Karena mereka tidak sadar bahwa kulit putih ini terbakar. Mudah terbakar di matahari. Aduh, tapi ini orang tidak bisa ganti kulit. Orang coba pasang obat kah, sampai injeksi dan lain-lain, tidak bisa. Apalagi hati, dosa. Kita biasa untuk berbuat jahat. Bagaimana kita pikir, oh saya bisa berubah. Saya bisa bersihkan diri. Tidak bisa. Sampai dibilang, kesalehan kita seperti kain kotor saja. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami. Kesalehan itu perbuatan yang kita anggap baik untuk Tuhan. Ya, kita punya persembahan kah, kita buat ini, buat itu, maksud baik.
Tapi di mata Tuhan, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jangan pikir perbuatan baik kita punya uang dan keringat yang kita bawa ke gereja bisa tutup dosa, bisa beli hati Tuhan. Tidak bisa, saudara-saudara, itu seperti kain kotor. Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa kita harus cari Tuhan? Sampai sekarang kamu sabar sekali. Dan memang bagian awal ini berat. Kami hampir selesai. Dan sekarang ini satu sukacita. Kenapa kita yang berdosa harus cari Tuhan? Kenapa kita yang munafik, yang jahat itu, kita yang bersifat babi kah, harus cari Tuhan? Yesus bilang harus dilahirkan kembali. Ini konsep dasar dalam kekristenan, konsep dasar Injil. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di Yohanes 3:3-7 bilang begini. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jangan salah baca. Jangan salah mengerti konsep sederhana. Konsep di sini, babi harus dilahirkan kembali menjadi domba. Hati yang kotor, yang najis, yang jahat harus dijadikan baru, bersih, murni. Pohon yang tidak baik harus dilahirkan baru menjadi pohon baik. Ini bukan masalah berubah. Ini masalah dijadikan baru. Dijadikan. Bukan kita yang berubah. Babi mana yang bisa ubah diri menjadi domba? Pohon mana? Pohon pisang bisa berubah menjadi pohon durian. Orang tidak baik, orang gelap, bisa menjadi orang terang, manusia lama bisa menjadi manusia baru. Tidak bisa oleh dirinya sendiri. Tapi Yesus bilang harus dilahirkan kembali. Jangan heran. Janganlah engkau heran. Jangan heran. Ini harus terjadi kalau kamu mau masuk surga. Kalau kamu mau lihat kerajaan Allah, harus, wajib. Syukur kita cari Tuhan karena Yesus dapat menyelamatkan. Dan hanya Yesus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Aduh, memang firman bilang kita harus cari Tuhan, tapi syukur dia juga cari di kita. Yesus juga cari kita orang berdosa dengan tujuan untuk ambil babi itu dan buat baru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Dia. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Cari Tuhan, karena Dia sudah mati untuk kamu. Dia sudah siap untuk menyelamatkan kamu. Dia sudah cari kamu. Cari Tuhan, karena hanya Yesus dapat membuat kamu baru. Yesus bisa membebaskan dari segala dosa. Kisah Para Rasul 13 bilang begini, jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka beritakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh oleh hukum Musa. Ketika babi itu berbalik dan memberi diri ke Yesus, memberi diri untuk ada di dalam Dia, di sini, di dalam Dia, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan. Ketika orang berdosa mau bertobat, ketika orang berdosa, orang babi, mau balik hati kepada Tuhan, mau cari Tuhan dengan segenap hati, mau oleh iman memberi diri kepada Yesus. Di dalam Dia, dari Yesus akan cuci kita dari segala dosa. Dia akan membebaskan kita. Dia tidak akan tinggalkan kita diikat oleh kuasa dosa, kuasa babi, kuasa hawa nafsu itu, keinginan daging itu, tidak. Dia akan buat kita bebas dari segala dosa. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Allah kita. Ini Injil. Dulu, ketika kita memberi diri kepada Yesus untuk dicuci, untuk disucikan, Dia buat. Dia akan menyelamatkan dengan sempurna. Karena itu Ia, siapa? Yesus. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ia sanggup. Jangan dengar dusta iblis. Jangan dengar Injil palsu yang bilang kita akan tetap hidup sebagai orang berdosa. Tidak. Di mana Paulus tulis kepada orang-orang berdosa dalam jemaat? Tidak. Dia tulis kepada orang-orang yang dahulu. Tetapi sekarang sudah diubah
sudah dilahirkan baru, sudah dicuci, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Siapa akan menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Yesus sanggup membuat pohon baru. Ini juga di firman Tuhan. Yesaya 55 bilang begini, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecumbung akan tumbuh pohon murah. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ini nubuatan dari dulu. Tuhan akan buat pohon baru. Manusia baru. Yesus sanggup membuat hati baru. Di Ibrani bilang begini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau kita hidup munafik dengan hati yang tidak benar dan kita beribadah itu percuma, Yesus bilang. Percuma. Tetapi kalau kita sadar dan memberi diri kepada Yesus benar-benar, kita cari Dia dengan segenap hati. Kita memberi diri untuk dengar Dia, buang diri di tangannya supaya Dia buat kita baru. Janji di firman Tuhan, darah Yesus akan cuci sampai hati nurani kita, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, pasal berikut bilang begini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara, telahkah? Sudahkah? Hati kamu sudah dicuci sampai tulus ikhlas. Benarkah kamu sudah dijadikan baru? Hati baru? Atau apakah hati masih licik? Masih penuh dengan kebencian, kotoran, pikiran jahat, kepahitan, iri hati, amarah? Ayat ini baca baik-baik. Banyak orang bingung, kelahiran baru itu apa? Tapi ternyata sembunyi dalam nubuatan Yehezkiel 700 tahun sebelum Kristus. 3 ayat ini jelaskan dengan detail apa itu secara teknis kelahiran baru. Lihat apa yang Allah mau buat untuk orang berdosa yang mau cari Dia. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku
akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan Tuhan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukan. Cari ini di kau punya Alkitab. Cari, baca ini baik-baik. Ini Injil, ini kuasa Yesus, ini keselamatan, ini transformasi, ini kehidupan baru, kelahiran baru. Jangan engkau heran, engkau harus dilahirkan kembali. Dari Yesus sebagai air jernih mau mentahirkan kita dari segala dosa dan kejahatan. Dari segala berhala hati yang mengasihi hal lain lebih dari Tuhan. Mengasihi dunia, tidak mengasihi dia. Mengasihi diri, tidak mengasihi dia. Dari Yesus akan tahirkan kita dari kenajisan yang buat kita tidak dapat masuk surga. Dan Tuhan akan memberi hati yang baru. Suatu hati yang taat. Domba itu dengar dan taat. Bukan babi lagi. Bukan kambing, keras berontak. Domba itu dengar dan taat. Ia akan berikan hati yang taat itu. Dan roh dia, Roh Kudus akan diam di dalam hati kita, di dalam batin kita. Dan dia buat supaya semua kemuliaan itu kembali ke dia. Dia transformasi kita, supaya kita taat, supaya kita hidup. Dia yang buat kita taat. Dia yang buat kita ikut. Dia yang buat kita baru. Saudara-saudara, Yesus sanggup. Yesus sanggup buat manusia baru. Di Roma 6 bilang begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jangan sesat. Ini bukan mengajar bahwa air baptisan ada kuasa untuk ubah kita, buat kita baru. Tidak. Itu pengajaran palsu yang diajar oleh banyak gereja yang tidak paham firman. Ya, air di luar tidak dapat membasuh hati di dalam. Tetapi baptisan ini adalah baptisan rohani di dalam Yesus. Mati dengan Yesus, dikuburkan dengan Yesus, dan dibangkitkan manusia baru dengan Yesus. Air baptisan adalah simbol akan baptisan rohani. Kelahiran baru itu, pohon lama ditebang, dan pohon baru ditanam, dan kita bangkit, tumbuh manusia baru dalam Yesus. Babi harus mati. Babi harus ditikam. Orang berdosa mau bertobat itu dengan duka cita menurut kehendak Allah. Datang untuk memberi diri manusia lama, sifat babi. Ini Tuhan saya. Tidak layak. Siap mati Tuhan. Saya layak dihukum. Saya mau manusia lama ini, sifat babi ini mati. Disalibkan dengan Yesus. Dan Yesus hanya oleh kuasa-Mu dan anugerah-Mu, dan kau dapat membangkitkan saya menjadi baru, menjadi domba. Yesus sanggup membuat manusia baru. Bagaimana dengan Zakius? Di luar, sebelum ketemu Yesus, paling jahat sekali. Masuk ketemu dengan Yesus. Keluar rumah, baru. Masuk, ketemu Yesus. Keluar, baru. Hati diubah. Itu asli. Saulus
di jalan ke Damsik, jahat. Ketemu Yesus, menjadi Paulus baru. Itu Injil, itu keselamatan, itu yang kau harus cari, supaya kau masuk surga. Yohanes 1 bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah sudah memberi kuasa kepada kamu, pilihan dan iman untuk kamu. Kalau kamu mau cari Dia, kalau kamu mau cari Dia dengan segenap hati, kalau kamu mau kembali, kalau kamu mau bertobat, kalau kamu mau kasih hati kepada Dia, ini kita akan diperanakan oleh Allah, menjadi anak Allah, manusia baru. 1 Petrus bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Konsep ini sentral di seluruh perjanjian baru dan dibuatkan oleh perjanjian lama. 1 Yohanes bilang begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman kita. Kenapa kau harus cari Tuhan? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kenapa kita cari Tuhan? Supaya kita dapat Dia. Kita tinggalkan yang fasik, berbalik dengan segenap hati kepada Dia, ikut Dia, cari Dia, dan Dia akan mengasihani. Dia akan memberi pengampunan dengan limpah-limpah. Dia akan buat kita baru. Saudara-saudara, kapan kau cari Tuhan? Kapan kau bertobat? Kapan? Kapan kau menjadi baru atau dijadikan baru? Kapan kau diampuni? Kapan kau dilahirkan kembali? Kapan kau diselamatkan, dimerdekakan, ditebus, dicuci, dibenarkan, didamaikan? Kapan? Kapan? Kalau belum, cari sungguh-sungguh. Jangan binasa.